Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Aprinel, CGP Angkatan ke-8 dari SMP Negeri 20 Batam. Saya akan menjelaskan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Perkenalkan fasilitator hebat kami yaitu Bapak Apriseli SPD MM dan pengajar praktik yaitu Ibu Sarmaida Manurung SPD. Penerapan segitiga restitusi menurut Dayan Goshen. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya agar melakukan proses restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Berikut ini tahapan dari segitiga restitusi, diantaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah adalah setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru akan mengubah pandangan dari stimulus respon ke cara berpikir positif yang mengenal tujuan dari setiap tindakan. Menanyakan keyakinan adalah murid akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama penerapan segitiga restitusi yaitu Alila dan Bintang terlibat adu mulut karena permasalahan piket kelas. Alila selalu piket sendirian karena Bintang sering datang terlambat. Akibatnya Alila marah dan emosi akibat ulah Bintang. Bintang dan Alila, tadi Ibu ada mendengarkan penjelasan dari teman kalian Alila. Katanya kalian tadi pagi berantem ya gara-gara piket kelas. Iya Bu, Alila emosi gara-gara kita sering datang terlambat saat piket di kelas. Kan capek juga Bu kalau sendirian piket. Mana sendirian Bu? Tadi kan saya juga bantu. Tadi kan saya bantu, cuma dia aja yang marah-marah Bu. Pembantu Bapak yang tinggal sedikit dia belum membantu. Ya udah, kalian berdua ini kan anak idola kelas 7E kan? Masa kalian berantem terus? Kalian ingin mendengarkan penjelasan Ibu atau ingin berantem? Kita yang mendengarkan Bu. Alila juga Bu. Ya, berantem dan emosi itu adalah manusiawi ya nak ya, karena kita makhluk ciptaan Tuhan. Kita bukan malaikat. Jadi dalam agama Islam pun juga dijelaskan bahwa kita hidup harus saling bermaafan dan tidak boleh bermusuhan. Kalian paham? Sekarang Ibu tanya dulu ke Alila ya. Sudah berapa kali Bintang tidak membantu Alila saat piket setiap hari lagi? Sudah sering Bu, beberapa belakangan minggu ini kita tidak pernah membantu. Kan capek juga Lila Bu. Ya, Ibu paham ya perasaan Alila ya, gimana ya capeknya kalau kita piket sendirian. Sekarang Ibu tanya ke Bintang, apa alasan Bintang? Kenapa Bintang selalu telat datang setiap kamu dan tidak membantu Alila saat piket? Saya sekarang mengantar adik saya ke sekolah dulu Bu. Biasanya ibu saya mengantarkan, tapi karena kejadian yang mengalami ibu saya jadi trauma membawa motor Bu. Makanya setiap pagi saya antarkan dan saya agak terlambat dari sekolah untuk membantu Alila piket. Oh, jadi itu alasan Bintang ya. Jadi paham ya apa alasan Bintang ya. Tapi bagaimanapun ya nak ya, kita kan di awal sudah membuat keyakinan kelas ya. Berarti Bintang sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi sekarang Ibu bertanya ke Bintang, apa sih usulan Bintang supaya kedepannya itu Bintang bisa cepat datang ke sekolah dan bisa membantu Alila piket? Bintang dan adik akan bangun lebih awal lagi Bu. Jadi saat Bintang mengantarkan adik, kita tidak terlambat lagi ke sekolah dan bisa membantu Alila piket. Bagaimana Bu Alila? Apakah Alila setuju dengan usulan dari Bintang? Lila setuju Bu, Lila akan membantu Bintang setelah subuh agar Bintang tidak datang terlambat saat ke sekolah. Nah, berarti kan Alila mau kan membangunkan Bintang saat subuh ya agar Bintang tidak telat datang ke sekolah. Gimana menurut Bintang? Apakah Bintang setuju dengan usulan dari Alila? Saya senang sekali Bu karena diingatkan oleh Alila. Ya luar biasa ya berarti ya Ibu ya. Kalian tuh udah cantik, baik, jadi idola di kelas 7E. Ya jangan saling berantem gara-gara piket.
sebaiknya itu kalian berdua harus saling menguatkan ya nak ya, menguatkan dan saling bermaafan ya. Nah kedepannya nanti ibu sudah dengar usulannya tadi, yang pertama tadi Bintang akan bangun lebih awal, kemudian adalah membantu membangunkan Bintang saat subuh supaya kalian bisa piket berbarengan dan tidak bermusuhan lagi. Nah sekarang kalian sudah ikhlas kan menerimanya semuanya? Apakah kalian mau bermaafan? Nah silakan maafan. Iya Bintang. Ya sekarang kita mau lagi ya dengar ya permasalahan nanti Bintang sama Lila berantem gara-gara piket ya nak ya. Ya sekarang kalian sudah saling memaafkan, sudah saling ikhlas menerima ya. Jadi di luar tidak ada lagi ya, kalian harus berdamai. Nah sekarang kalian setelah ini ada jam pelajaran lagi kan? Jam pelajaran matematika ya sama Bu Tiara ya. Ya nanti setelah ini silakan kalian masuk ke kelas ya. Intinya kalian berdua harus saling memaafkan. Biasanya kalian berdua kan teman dekat kan ya, gara-gara tiket, nah akhirnya kalian seperti ini ya. Ya nak ya. Nah silakan nak ya, nanti kalian masuk ke kelas dan ikuti pelajaran dengan baik ya. Masih ya Bu. Ya sama. Assalamualaikum, hai teman-teman semua, saya Alila dari sekolah SMP Negeri 20 Batam Sekupang kelas 7E. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yesya Prinel yang telah membantu kami dalam menyelesaikan masalah sehingga kami tidak berantem lagi dan saling memaafkan. Terima kasih Ibu, dadah! Kasus kedua penerapan segitiga restitusi yaitu Cantika adalah murid yang cerdas dan pintar di kelas 7E. Dia menganggap remeh pelajaran matematika sehingga Bu Mutiara merasa tidak dihargai oleh Cantika. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Cantika. Silakan masuk. Silakan duduk Cantika. Gimana kabar Cantika? Saya tidak nyaman Bu karena sudah memanggil saya ke ruangan Ibu. Oh, jadi perasaan Cantika sekarang kurang nyaman ya. Berarti ada sesuatu ya, permasalahan yang mungkin Cantika hadapi ya. Ya. Kira-kira permasalahannya apa ya? Masalahnya karena saya tidak memperhatikan Bu Mutiara Bu. Ya. Rasa saya sering meremehkan Bu Mutiara juga. Oh, berarti permasalahannya karena Cantika meremehkan Bu Mutiara. Ya. Ibu tadi juga menerima laporan ya dari Bu Mutiara. Kalau seandainya Cantika itu belajar tidak fokus, kemudian sering bermain-main dengan kawannya, ya cenderungnya meremehkan pelajaran matematika. Padahal pelajaran matematika itu termasuk pelajaran yang sulit kan Cantika? Ya. Terus kenapa Cantika meremehkan pelajaran Mutiara? Karena saya sudah mengerti Bu yang Ibu Mutiara sampaikan. Oh, jadi Cantika sudah paham Ya, yang dijelaskan sama Mutiara. Ya, Ibu ngerti ya. Cantika memang muridnya pintar ya. Saat belajar dengan Ibu pun belajar IPA ya, Cantika nilainya bagus, sering perhatikan ya. Jadi Cantika pintar, cerdas, kemudian juga sering memperhatikan pelajaran ya. Tapi kalau seandainya Cantika sudah paham, Cantika tidak boleh juga meremehkan pelajaran Bu Mutiara. Ya nak ya? Ya, berarti kalau menurut Cantika, apakah perbuatan Cantika itu baik nggak? tidak sopan Bu. Oh, tidak sopan. Terus ada nggak yang dilanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat? Keyakinan tidak sopan Bu. Tidak sopan atau tidak Hormat. menghormati ya. Terus setelah Cantika tahu, Cantika udah sadar nih kan, ya sudah melakukan perbuatan yang melanggar keyakinan kelas. Terus apa nanti yang akan Cantika lakukan terhadap Mutiara lagi supaya Mutiara tidak marah lagi sama Cantika? Saya akan mencoba minta maaf Bu pada Ibu Mutiara. Benar, sungguh-sungguh minta maafnya. Iya Bu. Terus kalau sudah minta maaf, Saya akan menjadi tutor sebaya bagi teman-teman saya Bu. oh jadi Cantika mau menjadi tutor sebaya bagi kawannya, kemudian menjelaskan kepada kawan-kawannya yang tidak mengerti dalam kelompok. Itu Iya, Bu. maksudnya. Iya Bu. Oh gitu ya. Jadi Cantika ingin jadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Jadi jangan lupa nanti kalau setelah ini menegur Mutiara, Cantika jelaskan kalau Cantika ingin minta maaf sungguh-sungguh, ingin menjadi tutor sebaya. Kemudian Ibu ingin ini juga memberikan usulan juga ya sama Cantika ya. Kalau seandainya Cantika sudah menjelaskan kepada kawan, Cantika minta ada soal kepada Ibu Mutiara. Bilang sama Ibu, saya ingin soal yang
menantang Bu, soalnya agak sulit biar saya bisa kerjakan. Ya Bu. Ya, paham ya? Paham Bu. Nah, sekarang coba ulangi lagi. Apa sih usulan tadi yang saya berikan? 1. Menjadi tutor sebaya bagi teman-teman saya. 2. Meminta maaf kepada Bu Mutiara. 3. Meminta soal kepada Ibu Mutiara. Nah, paham ya Nak ya? Paham Bu. Ya, sekarang ketika sudah paham kan? Ya, sudah paham bahwa perbuatan itu tidak baik atau tidak sopan. Ya, jadi ketika harus menemui Ibu Mutiara sekarang, kemudian menjelaskan, ya, menjelaskan permasalahannya kenapa. Ya mungkin bisa saja Bu Mutiara tidak mengerti kalau seandainya Cetika itu sudah paham dengan pelajarannya, ya. Ya karena yang diajarkan di situ kan bukan Cetika sendiri, yang diajarkan di situ kan banyak kawan-kawan yang belum paham. Paham ya Nak? Paham Bu. Ya, jadi sekarang coba Cetika bersikap menghormati guru, jangan meremehkan guru ya Nak ya. Bukan berarti guru itu tidak menguasai, karena guru itu ingin menerangkan kepada kawan-kawan Cetika itu yang tidak paham, ya. Ngerti ya Cetika? Ya habis ini silakan Cetika dulu Mutiara dan dijelaskan masalahnya, kemudian dijelaskan juga solusinya. Bilang sama Mutiara kalau Cetika sudah jumpa dengan ibu tadi, ya. Paham ya Nak? Ya habis ini silakan jumpai Mutiara ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Zaskia Putri dari kelas 7E di SMPN 20 Batang. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Yesi karena sudah menyadarkan saya agar bersikap sopan dan menghormat kepada semua guru. Terima kasih Bu Yesi. Demikianlah paparan saya mengenai segitiga restitusi. Semoga video yang saya sajikan dapat bermanfaat bagi guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih.